Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 23 Mei 2022. Seperti biasa, siang ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diberi sorban hijau saat mengunjungi gedung PBNU di Jakarta Pusat pada hari ini Senin 23 Mei 2022. Sorban tersebut tampak terkalung di leher Andika seusai pertemuan tersebut. Selengkapnya terkait apa sebenarnya agenda dari pertemuan ini akan dilaporkan oleh rekan Gita Irawan, reporter Tribun News yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Selamat siang rekan Dea, selamat siang Tribuners. Ya, baru saja tadi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melakukan kunjungan ke gedung PBNU di Jakarta Pusat. Dalam kunjungan tersebut, Panglima TNI ditemui langsung oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Pertemuan tersebut berlangsung sekira pukul 9 hingga pukul 10. Dalam pertemuan tersebut, usai pertemuan, Panglima TNI menyampaikan bahwa kunjungannya ke kantor PBNU adalah yang pertama kalinya sejak ia menjabat sebagai Panglima TNI pada akhir tahun lalu. Pertemuan tersebut, kata Panglima TNI, merupakan kunjungan yang menurutnya perlu dilakukan untuk orientasi ke luar organisasi karena pada 6 bulan pertamanya sebagai Panglima TNI ia fokus kepada detail-detail di internal TNI sendiri. Dalam kunjungan tersebut keduanya membahas terkait dengan rencana kerjasama antara TNI dan PBNU. Salah satu yang disebutkan kerjasamanya adalah terkait dengan pengembangan gerakan bela negara. Panglima TNI juga dalam kunjungan tersebut dihadiahi sorban hijau oleh salah satu wakil bendahara dari PBNU. Terkait dengan hal tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya juga menyampaikan rasa senang atas kunjungan tersebut dan juga pertemuan tersebut menurutnya berlangsung sangat hangat dan pertemuan dari hati ke hati. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah kerjasama yang pada pokoknya adalah bagaimana mengembangkan atau membuat mengokohkan sinergi antara kedua lembaga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian yang laporan yang bisa saya sampaikan, rekan Dea, kembali ke studio. Baik, Tribuners terkait ini juga rekan kita sudah mendapatkan keterangan dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan juga Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Berikut liputan lengkapnya. Akan kita kembangkan antara Nahdlatul Ulama dan Alhamdulillah sudah ini nanti mudah-mudahan ada sinergi yang kuat antara kedua belah pihak untuk menjaga kesatuan bangsa, menjaga kondusivitas keadaan masyarakat dan sekaligus juga menumbuhkan harmoni di tengah masyarakat kita yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Rekan-rekan, pagi ini saya memang sengaja datang ke PBNU karena memang sejak saya menjabat ini waktu saya orientasi internal karena memang banyak detail-detail yang harus saya ketahui. Tapi masuk 6 bulan ini saya merasa sudah cukup memahami detail-detail di internal sehingga sudah saatnya saya juga orientasi keluar. Beralih ke kabar berikutnya, puluhan orang menjadi korban dalam kecelakaan bus di Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu 21 Mei 2022 lalu. Satu di antara korban kecelakaan adalah Agus Sukamto, warga Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Agus menjelaskan detik-detik bus peziarah mengalami kecelakaan itu di Ciamis pada waktu tersebut. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan dari Warta Kota. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ramadan Elki di sana. Silakan dengan informasi Anda.
Ya, terima kasih rekan Dea. Dapat saya informasikan bahwa sebelumnya suasana haru menyambut kedatangan korban selamat kecelakaan maut di Ciamis, Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 lalu pada sore hari. Pantauan di lokasi, korban datang ke daerah Sukamulya ini pada pukul 3:30 sore. Isak tangis pecah saat korban turun dari bus pariwisata berwarna oranye. Mereka langsung disambut keluarga yang sudah menanti di depan Pasar Ceplak, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Baik korban maupun pihak keluarga langsung berpelukan secara erat sambil tangis bercucuran seperti itu. Sejumlah korban ada yang langsung digotong ke kendaraannya yang sudah disiapkan untuk bergegas pulang ke rumah seperti itu. Namun ada juga sejumlah korban yang masih menunggu keluarga mereka di depan pasar untuk dijemput seperti itu. Mereka tampak menderita luka seperti di bagian kepala dan barang-barang mereka yang dibawa sebelum kecelakaan terjadi turut selamat dari insiden tersebut. Dan saat ingin dimintai keterangan, sejumlah korban tampak menolak seperti itu karena diperkirakan masih trauma atas insiden tersebut. Dan arus lalu lintas dari kedua arah di depan pasar ini sempat terhenti karena kedatangan korban selamat kecelakaan maut tersebut. Dan diketahui memang ada puluhan orang yang menjadi korban dalam kecelakaan bus yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Satu di antaranya yaitu merupakan bernama Agus Sukamto yang berusia 51 tahun, yaitu warga Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang. Dia menceritakan bagaimana detik-detik bus itu yang mengangkut peziarah ini mengalami kecelakaan di Ciamis pada waktu tersebut. Dia saat itu bersama warga lainnya ingin berziarah ke sejumlah daerah di Jawa Barat dengan menggunakan bis pariwisata berwarna pink, yaitu bus Pandawa seperti itu. Agus membawa istri, kedua anaknya, dan salah satu mertua, di mana mereka berlima ini duduk di barisan kedua bus tersebut. Saat itu bus datang dari arah Panjalu, lalu ingin turun ke arah Pamijahan. Itu kurang lebih ada sekitar 30 km dari lokasi kejadian. Lalu dalam perjalanannya bus itu harus melewati Jalan Raya Payung Sari yang menurut Agus itu jalannya cukup curam atau menurun seperti itu, kurang lebih 35 derajat. Dan kondisi di kanan kiri jurang dan kondisi jalannya juga tidak terlalu lebar. Lalu sang pengemudi tiba-tiba tak bisa mengendalikan busnya saat berada di jalan tersebut dan kemudian panik sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar seperti itu. Dan pada saat turunan kondisinya memang supir itu sudah berteriak karena panik seperti itu ya. Padahal menurut Agus sendiri kondisi bus saat sebelum perjalanan sudah dicek kondisinya dalam keadaan baik. Namun dia juga tidak tahu mengapa bus ini tiba-tiba seperti hilang kendali saat berada di jalan tersebut. Seperti itu, rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Ramadan sudah melakukan wawancara bersama korban selamat kecelakaan tersebut. Agus Sukamto, berikut liputan lengkapnya. Kita ada 40 orang itu semua di dalam. orang di dalam. Alhamdulillah kami dibantu dengan PU yang bersangkutan. Termasuk saya ada tegur juga KNKT di sana kan ada dia tidak, maksudnya rasa empati kan sebetulnya Bang. Teman-teman wartawan di sana mana respeknya luar biasa, teman-teman kita media memberitakan itu. Cuma memang ada kesalahan dari teman kita TV One tuh yang 22 yang meninggal tuh, mungkin diralat teman-teman kepolisian. Jadi evaluasi bersama barangkali Bang untuk aparat penegak hukum itu sesuai tupoksinya lah. Jadi jangan karena yang kena musibah ini yang banyak ditanya gitu. Jadi kan kasihan trauma mereka. Iya betul. Kebanyakan kan orang tua. Mungkin titip ke teman-teman wartawan mungkin disampaikan nanti ke jenjang lah
prosedur aturan seperti apa kan gitu. Kalau menyangkut mobil kan kami tidak tahu. Kami tahunya kan sewa. Pariwisata kan udah profesional ya Bang. Maksudnya mereka kan udah kelasnya udah eksekutif lah. Artinya maksud Bapak itu pengawasan gitu ya Pak? Ya pengawasan. Dalam arti sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jangan kan habis lebaran jadi petugas juga kan di lapangan Bang. Fakta di lapangan loh, saya tidak. Sebetulnya banyak yang profesional rekan-rekan kita bekerja siang malam gitu. Tapi mungkin pada saat kejadian mungkin ada kegiatan lain. Tapi kami terima kasih banyak sama tokoh-tokoh masyarakat di Panjalu, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat yang membantu kami Bang. Jadi kami diberikan tempat lah sama rekan-rekan medis, sama teman-teman wartawan yang di sana. Salam hormat lah buat rekan-rekan. Mungkin itu aja Bang, saya tidak bisa kasih info yang banyak. Intinya di situ tadi. Pokoknya pas lihat kejadian itu Bapak mau ngarah pulang apa mau kemana? Arah ke Panjalu kita. Udah mau turun kita ke mana? Pamijaya ya, naik ke atas. Itu berapa kali wisata Pak? Tempat wisata Pertama kita Cirebon, dari Jakarta Cirebon jalan, baru kita ke Panjalu itu istirahat. Sebetulnya supir udah cek juga kondisi mobil. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Kecelakaan maut terjadi di Kampung Raba dan Oris Goti, reporter Tribun Flores yang saat ini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Baik, selamat siang Dea dan Tribuners sekalian. Persisa sudah mengkonfirmasi pihak Satlantas Polres ND dan disebutkan bahwa sejauh ini korban meninggal dunia 2 orang, yakni Trianus Tafilo berusia 50 tahun dan Hubertus berusia 21 tahun. Nah, sementara sisanya yakni ada 12 korban lainnya saat ini sedang mendapat perawatan intensif di RSUD ND. Dan informasi terupdate juga yang saya peroleh bahwa di antara 12 korban yang sedang masih melakukan penyelidikan dan informasi sementara bahwa penyebab terbaliknya mobil tersebut disebabkan oleh kelalaian dari si pengendara itu sendiri. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Lalu kemarin juga saya sempat mendatangi lokasi kejadian dan mewawancarai pemilik rumah, yakni Bapak Sudirman. Dia menerangkan bahwa sampai saat ini belum ada upaya evakuasi kendaraan yang saat ini berada di depan rumahnya, dan dia berharap bahwa kendaraan itu segera secepatnya dievakuasi agar warga di sana bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Demikian dia dan Tribuners. Baik, Tribuners, berikut ada keterangan dari warga Raba di lokasi kejadian bernama Sudirman. Selengkapnya kami tampilkan. Peristiwa ini kejadian tadi, saya masih ke Sudirman jauh dari kejadian ini. Oh iya ya. Pas ada kejadian bunyitan, langsung kami datang ke sini. Semuanya keluarganya mereka sudah terampas semua. Terbuang, ada yang sana, ada yang sini. Tapi belum meninggal di tempat, masih meninggalnya perjalanan. Jadi 2 korban yang meninggal itu meninggal dalam perjalanan. Tadi Bapak menyaksikan seperti apa para korban ketika tiba di sini, Bapak? Sepertinya seperti tumbangnya di sini, ada yang bilang ke sini, ada di sini, ada terbuang situ. Bayi juga umurnya baru 2 bulan situ dia sempat bersama keadaan hidup selamat juga. Sempat ada yang selamat ya? Bayi masih 6 bulan di sini roda semua selamat juga. Iya. Yang meninggalnya orang-orang besar semua 2 orang. Jadi bayi kira-kira ada berapa orang, Bapak? Bayi 2 orang. Itu bayi selamat 1 ya? orang, yang 2 orangnya masih umur 3 tahun begitu. Jadi ada yang umur 3 tahun dengan yang 2 bulan? 6 bulan. 6 bulan. Jadi dua-duanya itu selamat, Bapak? Selamat. Selamat. Kalau waktu ini terbalik mungkin ada keluarga yang dekat sini tapi hari ini memang tadi memang sunyi, ada acara sebelah itu semuanya keluarga di sini ada acara sebelah. Bukan di sini sunyi ada orang lewat. Biasanya tiap hari sini orang penuh sore-sorenya tuh. Baru hari ini sunyi. Tidak ada orang. Iya. Tadi sempat bahwa ada pihak kepolisian yang datang untuk lakukan olah TKP Bapak di sini. Ada juga. Tadi Bapak sendiri sempat diambil mintai keterangan. Saya sebagai ambil keterangan juga tadi dari antara kecelakaan di sini, bagaimana kita juga beri keterangan sedikit yang mana kita tahu, kita kasih tahu.
Sebuah showroom mobil dan motor UD Sumarjaya Motor di Kelurahan Kalugu, Badoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar terbakar. Cukup merah membakar 4 unit mobil dan 40 sepeda motor baru maupun bekas. Kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah dalam insiden kebakaran tersebut. Selengkapnya akan dilaporkan reporter dari Tribun Timur. Kami sudah terhubung dengan rekan Wahyudin Tamrin yang siap dengan laporan lengkapnya. Silakan. Baik, rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa sebuah rumah berlantai 3 yang di lantai satunya merupakan showroom sepeda motor dan mobil yang berlokasi di Jalan Teuku Umar 10 terbakar kemarin Minggu 22 Mei 2022 siang. Ya, kebakaran terjadi sekira pukul 12:50 waktu Indonesia Tengah. Saat itu sebelum kebakaran, pemilik rumah atau showroom Sudarman sempat mengunci pintu dan memastikan semua dalam kondisi aman sebelum pergi melaksanakan salat duhur. Setelah pulang dari salat duhur, Sudarman sudah melihat ada asap dari dalam rumah. Setelah membuka pintu rumah, Sudarman dikagetkan dengan api yang berada di dalam showroom miliknya. Nah, akibat dari kebakaran itu, Sudarman bersama warga masih sempat mendorong 2 mobil keluar dari showroom tersebut. Sementara 2 mobil lainnya yakni Alphard dan HR-V sudah tidak sempat lagi diselamatkan dan hangus terbakar di dalam showroom tersebut. Selain 2 mobil yang hangus terbakar, juga ada 40 sepeda motor yang terbakar di dalam showroom tersebut. Nah, berdasarkan keterangan warga yang berada di lokasi pada saat kebakaran terjadi, terdengar beberapa kali ledakan bunyi dari dalam rumah tersebut. Nah, kerugian yang ditaksir dari kebakaran tersebut, Sudarman menaksirnya sekitar 2 miliar rupiah akibat dari kebakaran tersebut. Pasalnya, satu mobil Alphard saja, kata Sudarman, itu bisa mencapai 750 juta rupiah, sementara mobil HR-V-nya melebihi 200 juta rupiah, sehingga khusus untuk 2 mobil saja sudah mencapai 1 miliar rupiah, belum lagi dengan 40 sepeda motor yang berada di showroom tersebut. Beruntung rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada, di lantai 2 dan lantai 3 rumah tersebut tidak terjadi apa-apa ataupun api tidak merembes naik ke atas karena terhalang oleh tembok. Hanya saja memang di lantai 1 rumah tersebut merupakan showroom dan ada banyak kendaraan baik itu sepeda motor dan mobil yang hangus terbakar akibat kebakaran tersebut. Pemadam kebakaran pun tiba sekira pukul 13.00, jadi telah terjadi kebakaran dan pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sekira pukul 13:26. Namun api telah terlanjur melahap puluhan sepeda motor dan mobil yang ada di dalam showroom tersebut. Demikian rekan Dea dan Tribuners yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Wahyudin Tamrin untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Jembatan menuju Pulau Pasaran di Provinsi Lampung ambles. Setiap orang dan kendaraan yang lewat pun harus ekstra hati-hati agar tidak terjatuh ke dalam laut. Jembatan itu merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan Pulau Pasaran yang ada di tengah laut dengan daratan. Selengkapnya dan juga bagaimana terkait kondisi terkini di sana akan dilaporkan oleh rekan Hendra Saputra, reporter dari Tribun Lampung di sana. Silakan. Selamat siang Tribuners dan juga Dea ya, melaporkan terkait jembatan di Pulau Pasaran, Pulau Betung, Kota Garang, yang memang sudah cukup lama ya dibangun. Dan pada beberapa tahun terakhir memang terdapat penurunan daripada dataran ya. Dan di mana memang pondasi di pulau tersebut atau pada jembatan tersebut sudah mulai turun ya penurunan. Sehingga setiap air pasang, setiap hari air pasang memang itu selalu menutup jembatan dan mempersulit akses masyarakat yang ingin menuju ke Pulau Pasaran tersebut, Tribuners. Di sisi lain, ketika air rob
itu sebagian jembatan itu tertutup oleh air laut ya, dan bahkan tidak bisa dilewati. Namun seperti kemarin saat ketika pasang itu masih bisa dilewati oleh pengguna jalan dengan menggunakan jalan kaki ya tentunya, dan motor diparkirkan di lokasi jembatan. Namun ada juga beberapa masyarakat yang nekat melewati dengan menggunakan sepeda motor untuk menerobos air laut tersebut. Dea. Namun juga di akhir tahun 2021 kemarin, tepatnya di bulan Desember ya, pemerintah Kota Bandar Lampung coba untuk memperbaiki jembatan dengan cara membuat ulang ya, bukan merenovasi tapi membuat ulang dengan menggunakan beton-beton, tiang-tiang beton yang sudah dipersiapkan. Dan namun pada saat ini memang belum dilanjutkan karena memang menunggu stabilitas daripada kerendahan tanah tersebut agar tidak terulang kembali seperti jembatan yang lama. Seperti jembatan yang lama ini kan ada beberapa datarannya itu yang sudah mulai menurun. Nah, daripada itu pemerintah Kota Bandar Lampung sedikit memperlama pembangunan jembatan dan coba mengecek kembali seperti apa dataran atau kedalaman tanah yang ada di laut tersebut agar tidak terulang kembali seperti jembatan yang saat ini masih beroperasi. Seperti itu Dea. Baik, terima kasih rekan Hendra Saputra untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kapuas Hulu, Kalimantan Barat terbakar. Terdengar suara ledakan berkali-kali dan sangat jelas saat terjadi kebakaran tersebut. Ribuan arsip data pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pun hangus dilalap api. Terkait kondisi terkini di sana dan juga apa penyebabnya akan dilaporkan oleh rekan Sahirul Hakim, reporter dari Tribun Pontianak yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Oke, terima kasih rekan saya Dea. Selamat siang Tribun News. Kali ini saya menjelaskan tentang telah terjadi kebakaran kantor BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu pada Minggu sore kemarin sekitar pukul 16 sore. Nah, kebakaran tersebut mengakibatkan sejumlah berkas kepegawaian BKPSDM hangus terbakar, sehingga untuk sementara ini pelayanan di BKPSDM dihentikan sementara dikarenakan semua berkas hangus terbakar. Kejadian tersebut memang spontanitas, sehingga kobaran api cukup lama berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran itu sendiri, karena memang kebakaran itu dengan cepat api menghangus sejumlah bangunan yang ada di sekitar kantor BKPSDM tersebut. Nah, akibat dari kebakaran tersebut sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya memang tertunda karena mengingat bencana kebakaran yang terjadi pada sore hari kemarin. Dan kemudian hingga saat ini untuk penyebab terjadinya kebakaran belum ada keterangan resmi dari pihak terkait maupun dari pihak pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun dari pihak kepolisian. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan di lokasi kebakaran, sehingga belum ada keterangan resmi yang disampaikan ke rekan-rekan media. Dea. Baik, terima kasih rekan Sahirul Hakim untuk laporan Anda langsung dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya dari Sumatera Utara. Petugas keamanan dan dari TNI Polri, Satpol PP, dan juga pihak Kecamatan Medan Petisa berjaga-jaga di depan gereja HKBP Pabrik Tenun, Jalan Pabrik Tenun, Kecamatan Medan Petisa. Hal itu menyusul sempat terjadinya pertikaian antar dua kelompok jemaat yang terjadi pada Sabtu 21 Mei 2022 malam lalu di lingkungan gereja tersebut. Terkait kondisi terkini di sana akan dilaporkan reporter dari Tribun Medan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Anugrah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Dea dan juga Tribuners. Nah, saya dapat melaporkan bagaimana situasi semalam di HKBP Pabrik Tenun yang ada di Jalan Pabrik Tenun, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan. Nah, pada Sabtu malam kemarin memang sejumlah jemaat yang ada di HKBP Pabrik Tenun
sempat dilaporkan terlibat cekcok antar dua jemaat, kelompok jemaat yang pada Sabtu malam sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat itu berkumpul di depan gereja HKBP Pabrik Tenun. Nah, mereka itu atau awal mula kenapa terjadinya pertikaian itu karena salah satu kelompok yang ingin menggunakan gedung atau fasilitas gereja, namun oleh salah satu atau kelompok lainnya itu ditolak. Nah, dari situ kemudian terjadi perdebatan hingga hampir adu silang pendapat, kemudian terjadi keributan yang kemudian lebih dari puluhan orang itu kemudian diamankan oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Utara untuk dimintai keterangan dan dibawa ke Polda Sumut begitu. Nah, pada hari Minggu semalam memang kondisi di sana sudah mulai aman, terkendali karena memang petugas baik dari kepolisian, baik dari Satpol PP, kemudian dari TNI dan juga pihak pemerintah Kota Medan telah berjaga-jaga ketika para jemaat melaksanakan ibadah Minggu di gereja HKBP Pabrik Tenun. Nah, memang persoalan antara dua jemaat, kelompok jemaat ini bermula memang sudah sejak beberapa bulan lalu ketika Evorus menitipkan seorang pendeta baru yang bernama Rumondang Sitorus, dan oleh beberapa jemaat yang di sana mereka merasa kalau penitipan atau pengutusan pendeta baru tersebut itu merasa tidak sesuai begitu dan mereka merasa keberatan hingga beberapa kali beberapa jemaat yang di sana itu melakukan aksi demonstrasi yang kemudian baru pada Sabtu kemarin itu terjadi yang namanya konflik yang hampir memanas sehingga terdapat 50 orang atau sekitar puluhan orang itu diamankan oleh Polda. Nah, namun sampai saat ini memang kondisi sudah mulai kondusif kembali. Semalam juga Kapolres Medan, Kapolrestabes Kota Medan, Bapak Kombes Valentino juga telah datang ke sana dan dia meminta agar persoalan internal dari gereja itu diselesaikan secara kekeluargaan dan baik-baik begitu tanpa harus terlibat atau melibatkan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners rekan Anugerah juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolrestabes Medan, Valentino Arfa Tatareda. Berikut liputan lengkapnya. Ya intinya itu masalah internal gereja ya, kita dan Polda yang menangani ya, dan kita dari kepolisian tentunya menghimbau kepada pihak dari gereja untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya dan kita dari polisi akan memonitor ini, kita akan memastikan saja bahwa kegiatan peribadatan bisa berjalan dengan baik, tidak ada gangguan. Ini masih berproses, tentunya perlu kerjasama dari terutama dari pihak gereja dan dari semua pihak. Ya. Awal dari kericuan itu gara-gara ada demo ya, Pak? Itu sekali lagi saya bilang itu internal bahkan gereja, ya kan sudah berproses lama dan ini sedang didalami baik oleh tim kami maupun dari tim Polda. Pak, apakah ada yang diamankan, Pak? Dari FKUB dan dari yang lain-lain biar masalahnya sampai ke akar yang selesai, gitu ya. Apakah ada yang diamankan, Pak? Yang sampai sekarang nggak, cuma kemarin ada sebagian pihak-pihak gereja seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan, biar kita semua bisa, terutama jemaat ini bisa melaksanakan ibadah dengan tentram. Akses jalan ke Dusun Tamasapi, Kelurahan Mamuju, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat masih tertutup material longsor. Jalur tersebut padahal menghubungkan 3 perkampungan, yakni Dusun Tokorang, Talulong, dan juga Dusun Taladaan. Akibatnya warga sekitar pun harus berjalan kaki sejauh 3 km ke perkampungan karena jalur tidak bisa dilewati kendaraan. Selengkapnya terkait bagaimana kondisi terkini di sana akan dilaporkan reporter dari Tribun Sulbar. Kami sudah terhubung dengan rekan Fahrun. Silakan dengan laporan Anda.
dimanapun Anda berada, betul sekali bahwa di jalur Taman Sapi ini, tepatnya di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat itu masih tertimbun material longsor yang berupa bebatuan dan tanah longsor, bebatuan dan tanah. Longsor yang terjadi ini sejak Sabtu kemarin, di mana akibat dari hujan deras yang melanda daerah tersebut. Akses ini adalah akses utama yang menghubungkan 3 perkampungan untuk menuju ke Kota Mamuju, di mana perkampungan tersebut itu memiliki 150 kakak atau kapal keluarga, di mana saat ini untuk menuju ke Kota Mamuju dia harus berjalan kaki sejauh 3 km karena akses jalannya ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan maupun roda 4, sehingga para warga kemudian mengeluhkan hal ini karena pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum juga menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsor tersebut. Nah, salah satu kepala dusun Talulodang yang mengatakan bahwa pihak warga itu sudah melakukan gotong royong bersama-sama untuk membersihkan material longsor yang menutup akses jalan tersebut. Namun tidak dapat dibersihkan menggunakan alat seadanya yang seperti tangkul dan pisau dan alat-alat yang lainnya, karena memang bebatuan besar dan longsoran ini itu menutup parah jalur menuju ke jalur Taman Sapi ini, sehingga para warga sangat membutuhkan alat bavator untuk menggali dan membersihkan material longsor yang berada di bawah jalan tersebut. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa upaya saat ini yang akan dilakukan adalah untuk menurunkan alat berat berupa ekskavator. Namun karena buruknya cuaca dan medan yang begitu jauh, sehingga penanganan bencana longsor ini sampai saat ini belum juga diselesaikan oleh BPD Mamuju. Namun dia berjanji untuk hari ini tanggal Senin tanggal 23 bulan 5 2022 ini akan menurunkan 1 unit alat berat untuk membersihkan material longsor tersebut agar akses utama warga Taman Sapi ini menuju dari kampung menuju kota itu kembali dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Namun informasi yang terakhir yang saya peroleh sampai saat ini belum juga ada alat berat yang diturunkan. Seperti itu di studio. Baik, terima kasih rekan Fahrun untuk laporan Anda dari Mamuju. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Belum ada 1 tahun diresmikan, alun-alun Aimas di Kabupaten Sorong, Papua Barat kini memprihatinkan kondisinya. Alun-alun itu didesain untuk menjadi spot olahraga, berkumpulnya para pemuda dan lainnya dilengkapi oleh beberapa sarana seperti wifi, serta arena bermain anak-anak. Namun sayangnya, kini beberapa fasilitas olahraga yang ada di alun-alun tersebut tampak rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Seperti apa selengkapnya terkait kondisi di sana akan dilaporkan rekan Safwan Asari Raharusun, reporter dari Tribun Papua Barat yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Baik, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Sorong, Papua Barat, bahwasannya nasib nahas menimpa salah satu mahakarya dari sahabat Bupati Kabupaten Sorong, Joni Kamuru, yakni Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat itu sendiri. Mahakarya ini tadinya dibangun dengan desain yang dibuat oleh Ridwan Kamil selaku gubernur dan juga selaku sahabat dari Bupati Kabupaten Sorong itu sendiri, dan telah diresmikan pada bulan Oktober 2021 kemarin. Namun tak cukup 1 tahun berjalan, arena yang ada di belakang saya ini beberapa fasilitas olahraga untuk anak-anak muda dan juga anak-anak. Keterangan yang kami peroleh dari salah seorang pecinta olahraga di Kabupaten Sorong yang juga anak asli suku Moi di Kabupaten Sorong, beliau menyampaikan turut prihatin dengan kondisi peralatan olahraga yang ada di alun-alun Aimas Kabupaten Sorong, yang mana menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda untuk berolahraga di